warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 3. Kita akan mengenalkan alat-alat persalinan serta fungsinya. Sebelum kita mengenalkan alat persalinan dan fungsinya, Kita akan mengenalkan kelompok 3 terlebih dahulu sebelum menjelaskan apa itu alat persalinan dan fungsinya. Cekidot. Halo, perkenalkan nama saya Haryati dari Prodi D3 Kebidanan. Baik, di sini yang pertama ada klem arteri. Klem arteri ini bentuknya ada yang lurus dan ada juga yang bengkok. Kegunaannya atau berfungsi untuk menekan sesuatu benda dan bermanfaat untuk menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil yang tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, ada gunting tali pusat yang berfungsi untuk memotong tali pusat bayi baru lahir. Yang ketiga, ada benang tali pusat yang berfungsi untuk mengikat tali pusat bayi yang sudah dipotong. Yang keempat, ada setengah kohar. Setengah kohar ini berfungsi sebagai alat untuk memecahkan ketuban saat persalinan. Pemecahan ketuban dilakukan jika kepala bayi sudah turun tetapi ketuban belum pecah. Nah, jadi bisa dipecahkan dengan alat ini atau yang dimaksud setengah kohar. Yang kelima, ada kateter nelaton yang digunakan untuk drainase urin jangka pendek. Tidak seperti kateter Foley, kateter nelaton tidak memiliki balon di ujungnya dan dengan demikian tidak bisa diam di situ tanpa bantuan. Kateter nelaton juga dapat dimasukkan ke dalam kandung kemih melalui uretra atau mitrovanov. Misalnya kayak untuk membantu pasien agar bisa buang air kecil atau BAK. Yang keenam, ada gunting episiotomi. Gunting ini berfungsi untuk menggunting jalan lahir searah jarum angka 5. Episiotomi dilakukan jika perineum kaku atau bayi yang dilahirkan terlalu besar yang menyebabkan persalinan lama. Nah, yang ketujuh, ada 2 pasang sarung tangan atau handscoon yang berfungsi untuk melindungi petugas kesehatan saat bekerja agar tidak terkena darah dan virus dari luar. Sarung tangan ini biasanya digunakan oleh tenaga medis agar terhindar dari infeksi serta mencegah terjadinya penularan kuman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Tantri Nursita dari Prodi D3 Kebidanan akan menjelaskan alat-alat persalinan dan fungsinya. Saya akan melanjutkan tentang pengenalan alat persalinan dan fungsinya. Pertama, ada kasa, berfungsi untuk membersihkan darah dari vagina. 2. Nairbekken, yaitu tempat alat-alat yang sudah terpakai saat menolong persalinan. Jadi, pada saat persalinan, agar alat-alat tidak berserakan, maka disimpanlah pada tempat tersebut. Pincet anatomi. Pincet anatomi berfungsi untuk memegang suatu alat sebagai penjepit untuk membantu proses penjahitan luka, penjepit otot, penjepit kasa sewaktu perawatan luka, penjepit jaringan yang tipis dan lunak. 5. Pinset chirurgis. Pinset chirurgis berfungsi untuk menjepit pada saat operasi. Pinset ini mempunyai gigi yang berfungsi sebagai penjepit untuk membantu proses perawatan luka dan melepas plester. 6. Pegangan jarum. Pegangan jarum berfungsi untuk memegang jarum dan ujungnya berguna untuk menjepit jarum bedah. 7. Jarum jahit. Jarum jahit berfungsi untuk menjahit luka dan menjahit organ yang rusak. Benang kromik. Benang kromik yaitu benang yang digunakan dalam menjahit luka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. halo, perkenalkan nama saya Nadia Mai Latifah dari Prodi D3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kom tertutup berisi kapas DTT, berfungsi sebagai wadah kapas DTT.
Selanjutnya ada termometer, berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Untuk bayi biasanya digunakan di dalam rektal. Selanjutnya ada stetoskop, berfungsi untuk mendengar suara jantung dan pernafasan. Selanjutnya ada tensimeter, berfungsi untuk mengukur tekanan darah pasien tersebut. Selanjutnya ada pita ukur, untuk mengukur lingkar kepala, lingkar dada, dan panjang bayi. Selanjutnya ada speed 2,5 sampai 3 mili, berfungsi untuk injeksi obat-obatan yang dibutuhkan melalui injeksi. Selanjutnya ada speed 1 mili, berfungsi untuk injeksi obat-obatan yang dibutuhkan melalui injeksi. Perkenalkan, nama saya Reka Andera. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat persalinan serta fungsinya yang selanjutnya. Baik, yang pertama ada klem tali pusat. Adalah peralatan medis yang memiliki fungsi untuk menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari, agar tidak terjadi pendarahan di pusar pada bayi yang baru lahir. Cara menggunakan klem tali pusat adalah dengan menekan kedua sisi klem sampai klem terkunci pada posisi yang tepat. Pemasangan klem biasanya dilakukan oleh dokter atau bidan setelah proses melahirkan. Untuk menjaga kesterilan proses clamping, diperlukan prosedur yang tepat. Selanjutnya ada lampu sorot medis. Jika kalian pergi ke fasilitas kesehatan di negara manapun, lampu sorot ini pasti ada menemani sang dokter. Tidak hanya digunakan untuk membantu saat keperluan operasi, lampu ini juga digunakan oleh dokter umum, dokter gigi, bahkan dokter hewan. Bidan pun menggunakannya untuk membantu pencahayaan pada saat proses melahirkan. Selanjutnya ada tempat sampah medis. Adalah tempat pembuangan limbah partus. Tempat sampah ini dibedakan untuk melindungi tenaga kesehatan dan masyarakat sekitar dari bakteri medis yang dapat menyebabkan infeksi. Selanjutnya adalah waskom. Waskom digunakan sebagai wadah larutan klorin. Larutan klorin digunakan untuk membersihkan ibu pasca melahirkan. Selanjutnya ada ember. Ember digunakan sebagai wadah plasenta. Plasenta merupakan organ yang terbentuk dan menempel pada dinding rahim sejak awal kehamilan atau sekitar bulan pertama dan kedua kehamilan. Plasenta ini sering disebut juga sebagai ari-ari. Yang terakhir ada underpad. Ini juga bisa digunakan untuk media yang membantu ibu hamil pasca melahirkan. Fungsinya hampir sama dengan diapers. Hal ini akan membantu ibu hamil pasca melahirkan agar terasa nyaman dengan menggunakan pembalut yang mempunyai kapasitas penyerapan yang lebih tinggi.